Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam cabang ilmu mustalah al-hadis dengan membaca buku Tuhfatul Mubtadi bi Syarhi Al-Manzumah Al-Baikuni yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullah taala. Dan sekarang kita telah sampai pada pembagian atau jenis hadis yang ke-27 yang disebutkan oleh Al-Baikuni rahimahullah taala dalam bait-bait syairnya. Siapa yang baca? Fadhal. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi fi kitabihi Al-Mudabbaj. Intaqalan nadhimu rahimahullah ila nau'in min anwa'i lataifir ruwati wa ma yata'allaqu bi riwayati ba'dihim an ba'd wa hiya anwa'un katsiratun minha al-mudabbaju. Faqala an-nadhimu anhu wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifhu haqqan wantahi. Taib, selanjutnya kata beliau yang ke-27 Al-Mudabbaj. Di sana disebutkan oleh para ulama al-hadis ada yang dinamakan sebagai hadis Al-Mudabbaj. Apa itu? Akan kita baca insyaallah taala. Kata beliau hafizahullah, intaqala an-nadhim rahimahullah, an-nadhim al-Baikuni rahimahullah berpindah ila nau'in ke satu jenis min anwa'i lataifir ruwah wa ma yata'allaqu bi riwayati ba'dihim an ba'd. Satu jenis di antara jenis-jenis yang halus, lembut, atau mungkin bisa diterjemahkan dengan istimewa dari riwayat seorang rawi dan yang terikat dengan riwayat sebagian mereka. Intinya ini adalah riwayat dari riwayat seorang teman dari temannya. Wahi anwa'un katsirah minha al-mudabbaj. Jadi jenis-jenis yang periwayatan dari teman ke teman ada banyak, kata beliau. Di antaranya adalah al-mudabbaj, atau bentuk periwayatan itu ada banyak, di antaranya adalah al-mudabbaj. Faqala an-nadhim rahimahullah, al-Baikuni rahimahullah berkata, wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifhu haqqan wantahi. Dan apa yang diriwayatkan dari setiap qarin, teman, an akhi dari saudaranya, mudabbajun, dia adalah disebut sebagai mudabbaj. Fa'rifku haqqan, maka ketahuilah dengan pasti, wantahi, dan berbanggalah. Lanjut. Al-wawu atifah wal muradu wal qismu sabi'u wa ishrun minal aqsami fi hadhil manzumati wa ma rawa ay alladhi haddatha bihi kullu qarinin al-iqtiran al-istiwaj fi kaunihi ijtima'i syai'ain aw asya'i fi makna minal ma'ani wal muradu huna al-iqtiran fi riwayati wa kulli wahidin minar rajulain an akhi bi iskaniha lil wazni awil waqfi wa akhi minal asma'i sitta dzakarahun nadhimu huna ala lughatin naqsi minha wal muradu an akhihi ma sawi awil qaribi
lahu fi sinni wal masyayikh. Taib, selanjutnya kata beliau waw al-waw atifah, waw ataf, dan yang diinginkan dengannya adalah jenis ke-27 dari jenis-jenis pembagian hadis yang ada di dalam rumah ini, dan dia adalah ma rawa ay alladhi haddatsa bih, yaitu apa yang diriwayatkan dengannya kullu qarinin al-iqtiran, setiap teman al-iqtiran bergandengan, kal izdiwaj, seperti menyatu, izdiwaj seperti menyatu, fi kaunihi pada keadaan ijtima'i syai'aini aw asya' fi makna minal ma'ani, pada keadaan bergabungnya syai'ain dua hal, au asya' atau lebih dari dua banyak, dalam satu makna pada makna-makna, dan yang diinginkan di sini wal muradu huna al-iqtiranu fi riwayah wa kullu wahidin min rajulain, yang diinginkan di sini adalah bergandengan dalam periwayatan setiap salah seorang dari dua orang, an akhi, dari saudaranya, bi iskanil ha lil wazni awil waqaf, untuk kepentingan wazan atau karena berhenti karena waqaf. Wa akhi minal asma'i sittah, akhi dari isim asmaul sittah yang disebutkan oleh Al-Baikuni di sini ala lugati an-naqs, maksudnya adalah ala lugati an-naqs minha, maksudnya dihapus ya-nya dihilangkan, kan asalnya akhi itu di situ dihapus ya-nya, maka disebutkan ala lugati an-naqs. Wal muradu an akhihi, itu dia muncul ya-nya, dan yang diinginkan adalah dari saudaranya, al-musawi yang setara, au al-qarib lahu fi sinni wal masyayikh, atau yang dia dekat dari sisi usia dan sama gurunya. Dan فإذا حصل هذا فهو النوع الذي يسمى عند المحدثين المدبج، وهو في اللغة مزين سمي به لحسنه، وهو مأخوذ من ديباجتي الوجه لتساوي وتقارب بينهما، وسمي هذا النوع بذلك لأن القرينين في طبقة واحدة بمنزلة واحدة تشبيها بالخدين، إذ يقال لهما الديباجتان، والأول من سماه بهذا الحافظ دارقطني. Selanjutnya kata beliau, fa idza hasala hada, apabila ini terjadi atau ada muncul, yaitu riwayat al-aqran, fa huwa an-naw' alladhi yusamma indal muhadditsin, nah dia adalah jenis yang ahli hadis itu menamainya dengan al-mudabbaj. Apa itu al-mudabbaj? Wa huwa fil lughah, secara bahasa, al-muzayyin, yang dihiasi, yang indah. Summiya bihi li husnihi atau li hasani, dinamakan al-mudabbaj karena saking indahnya dia. Kenapa dikatakan demikian? Karena sangat jarang didapati itu ada orang yang dia mau meriwayatkan dari temannya. Ini sangat jarang terjadi. Makanya ketika itu terjadi, maka hal tersebut dianggap sebagai keindahan. Karena pada kebanyakan yang terjadi ketika teman sama teman biasanya itu hasad. Maka ketika terjadi hal ini, itu dikatakan indah di sisi ahli muhaddisin. Kebanyakannya teman hasad, tapi kalau terjadi ada periwayatan dari temannya, maka itu disebut al-mudabbaj. Kebanyakannya hasad ya, tidak semuanya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan atau ilmu yang telah ia miliki. Kata beliau, wa huwa ma'khudun min dibajatai al-wajh litasawi wat taqarrub bainahuma,
dan hal tersebut diambil dari di bajatai, dua tulang, wal wajah, dua tulang pipi, dua tulang yang ada di wajah, dua tulang pipi, litasawi karena ia sejajar, setara, wat taqarrub dan dekat, bainahuma antara keduanya. Wa summiya hadzal naw' bidzalika, hal jenis ini dinamakan dengan al-mudabbaj li'anna al-qarinain fi tabaqatin wahidah, karena ada dua orang yang berada dalam satu tabaqah, satu tingkatan, bimanzilatin wahidah, sama derajat, tasbihan, serupa, bil khaddain, serupa dengan dua pipi. Ini hanya untuk penggambaran saja, penggambaran saking dekatnya ia dan setaranya derajatnya, maka itu disebut al-mudabbaj. Id yuqalu lahuma, karena disebut sebagai al-dibajatain, dua daging pipi. Ini secara bahasa ya. Wa awwalu man sammahu bihadza al-Hafidz ad-Daruqutni. Orang yang pertama mengatakan atau memberikan istilah al-mudabbaj ini adalah al-Hafidz ad-Daruqutni. Lanjut. Wa huwa naw'un muhimun fa'rifu ayyuhal muhaddithu aw muta'allimu li ilmil hadithi wa haqqiqin nadra fihi haqqan ma'rifatan yakiniyatan li husnihi wa latafatihi wa antafi ja'a biha takammulatan li baiti wa huwa ma'khudun minan nahwati wa hiyal 'azamatu wal kibrun wal fakhru wa iyal adamatu wal kibru wal fakhru yuqalu intaqa fulanun ala fulanin iftakhara wa ta'adama alaihi wa dzakara ba'duhum annahu bima'na qasada walam ajidhu fi kitabil lugha wal muradu iftakhara bima'rifati dzalik fa inna man lam yuwaffaq li ma'rifatihi qad yaqau fi khata'in yutarrabu bihi alaihi. Baik, selanjutnya kata beliau, wa huwa naw'un muhim, dia adalah satu jenis yang penting. Fa'rifu, maka ketahuilah ayyuhal muhaddits, wahai orang-orang yang punya perhatian kepada ilmu hadis. Au al-muta'allim li ilmil hadis, atau orang yang mengajarkan atau belajar ilmu hadis. Wa haqqiqin nadhar fihi, dan tajamkan penglihatan atau fokuslah terhadapnya, haqqan ma'rifatan, yakiniyah, secara benar, yaitu dengan pengetahuan yang yakin, lihasanihi wala tawfatih, karena keindahan dan keistimewaannya, wantakhih ja'a biha takmilatan lil baiti, wantakhih datang hanya untuk melengkapi bait syair, wa huwa ma'khudun minan an-nukhuwah, dia diambil dari kata an-nukhuwah wa hiya al-'azama wal kibr wal fakhr, intinya sombong, berbangga diri. Yuqalu intakha fulan ala fulan intakha ala fulan iftakhara, ketika ia berbangga, wa ta'azum, sombong, alaihi. Wa dzakara ba'duhum, sebagian di antara ahli ilmi mengatakan annaha bimakna qasada, bahwasanya makna dari intakhi adalah qasada, akan tetapi kata beliau, walam ajidhu fi kutubil lughah, akan tetapi saya, kata Syekh Hasan hafizahullah, mengatakan saya tidak mendapatkan intakhi bermakna qasada dalam buku-buku bahasa, dan yang diinginkan adalah iftakhara bima'rifati dzalik, yang diinginkan adalah berbanggalah karena dengan mengetahui hal tersebut. Maksudnya ketika kita telah mengetahui bahwa di sana ada mudabbaj, dan mudabbaj itu adalah riwayat seorang yang meriwayatkan dari temannya yang sederajat dengan dia, yang setawaqah, yang setingkatan dengan dia. Fa inna man lam yuwaffaq, maka apabila sungguh siapa orang yang tidak diberi taufik untuk limarifatihi, untuk mengetahuinya, qad yaqau fi khata', kadang ia terjatuh pada kesalahan, yusarrabu bihi alaihi, yang yusarrabu akan disalahkan atas hal tersebut. Karena kalau tidak tahu seperti
yang mudabbaj sini, maka terkadang akan disangka bahwasanya ia meriwayatkan dari gurunya, padahal orang itu tersebut yang diriwayatkan darinya adalah temannya, bukan dari gurunya. Makanya penting untuk mengetahui hal ini. Lanjut. Wahasilun nad wahasilun nadmi yaqulu mudabbaj wa huwa kullu ma rawahu qarinun an qarinihil akhar. Itu dia kesimpulan dari nazam, dikatakan adalah al-mudabbaj huwa kullu ma rawahu qarinin an qarinihi al-akhar. Al-mudawwaj adalah apa yang setiap riwayat atau apa yang diriwayatkan dari qarin an qarinihi akhar, dari seseorang dari temannya yang lain. Riwayat teman dari teman. Lanjut. Wa tahriruhu awalan al-muradu bil aqran umur ruwatu alladhi yashtarikuna fis sinni aw fil isnadi wal muradu bis sin ay kaunuhuma mutaqaribain fi tabaqatin wahidatin wal isnadu yattafiquna fil ghalibi fil riwayati an ba'di syuyukhi. Tahriru, kata beliau, adalah uraiannya, penjelasannya. Yang pertama yang diinginkan dari al-aqran adalah mereka para perawi yang yashtarikuna, berserikat pada usia, sama usianya atau dekat usianya, au fil isnad, atau dalam sanadnya, sanad periwayatannya. Dan yang diinginkan dengan usia adalah keadaan mereka mutaqaribaini fi tabaqatin wahidah, dekat dalam satu tabaqah. Wal isnadu, dan yang diinginkan dari al-isnad adalah yattafiquna fil ghalib fi riwayah an ba'di syuyukh, yaitu sama pada kebanyakan riwayat mereka dalam meriwayatkan dari sebagian guru. Lanjut. Thaniyan anna riwayat al-aqrani ta'ti ala wajhin awalun riwayatul qarinain kullu wahidin minhuma 'anil akhar wa khussa hadha bismin mudabbaj wa hadanil qarinani sawa'un istawaya aw taqarraba fis sinni aw kana ahaduhuma akbara minal wa idza tahaqqaq anna ahadahum akbaru minal akhar dakhala fi naw'in akhar wa huwa riwayatul akabiri anil asghari. Baik, selanjutnya kata beliau yang kedua, bahwasanya riwayat al-aqran ini datang dalam dua bentuk, dalam dua wajah. Al-awwal, yang pertama, riwayatul qarinain kullu wahidin minhuma 'anil akhar. Riwayat dua orang kerabat yang setiap salah satu dari keduanya meriwayatkan dari yang lain, saling meriwayatkan, berarti pendekatan pemahamannya. Wa khassa hada bismil mudabbaj, dan yang demikian ini dikhususkan dengan penamaan mudabbaj. Dan dua qarin ini, dua teman ini, sawaun istawaya, sama, sejajar, au taqarraba, atau dekat dalam usia, au kana ahaduhuma akbar minal akhar, atau salah seorang dari keduanya lebih tua dari yang lainnya, Dan apabila telah jelas bisa dipastikan bahwasanya salah seorang dari mereka berdua itu lebih tua dari yang lain, maka hal ini dakhala fi nau'in akhar, hal ini masuk dalam jenis yang lain, wa huwa riwayatul akabir anil asghar. Nanti akan ada disebutkan ini riwayat akabir dari al-asghar, riwayat dari orang yang lebih tua dari yang lebih kecil. Ada juga di sana riwayatul aba anil abna, atau sebaliknya riwayatul abna anil aba, dan seterusnya. Lanjut. Mithalu fi sahabati Abdullah bin Abbas an Jabir wal aks wa kadza Aisyah an Abi Hurairah wa Abu Hurairah an Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Contoh kata beliau dalam sahabat
yaitu Abdullah bin Abbas dari Jabir, dan sebaliknya Jabir juga kadang meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, sama sederajat sahabat. Demikian juga kata beliau Aisyah dari Abu Hurairah, dan sebaliknya Abu Hurairah dari Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lanjut. At-tsani riwayatul qarini an qarinihi wa lam yarwi dzalika qarinu anhu. Mithalu bis sahabah Ibnu Abbas an Umar wa la yafadu li Umar radhiyallahu anhu riwayatan an Ibnu Abbas. Yang kedua, kata beliau, bentuk yang kedua, riwayat al-Qurin an Qurinihi wa lam yarwi dzalikal Qurin anhu. Berarti ini tidak saling meriwayatkan, hanya dari satu sisi saja. Riwayat seorang yang meriwayatkan dari temannya, dan temannya tersebut tidak meriwayatkan darinya. Berarti kalau yang pertama tadi saling meriwayatkan, yang kedua ini tidak saling meriwayatkan, hanya dari satu sisi saja yang meriwayatkan. Contoh dari sahabat adalah Ibnu Abbas dari Umar. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan dari Umar, wala yahfadz li Umar radhiyallahu anhu riwayatan an Ibnu Abbas, dan tidak ditemui, tidak pernah didapati, tidak dihafal bahwasanya ada Umar meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kalau yang pertama tadi saling meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Jabir, dan kadang juga Jabir meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi misalkan kebanyakan hadis ketika kita dapati adalah riwayat sahabat dari Abdullah ibn Abbas dari Jabir. Kemudian ketika kita tahu mudabbaj ini pentingnya, ini buahnya. Di tempat yang lain kita dapati riwayat Jabir dari Abdullah ibn Abbas, maka seakan-akan ini kita sangka sebagai sebuah kesalahan, karena kebanyakan yang kita dapat sebelumnya adalah riwayat Abdullah ibn Abbas dari Jabir. Namun di hadis yang lain didapati Jabir dari Ibn Abbas. Kalau tidak tahu ada yang namanya mudabbaj, dia akan salahkan ini. Jelas? Lanjut. Faidatun ma'rifatu hadhihi an-naw'i huwa an-naw'u muhimun yustafadu minhu al-amnu min adh-dhinni ziyadati fil isnadi aw ibdali aw al-wawi bi an in kana bil an'ana aw usuli tashifi aw qalbi bis sanadi. Selanjutnya kata beliau, faidah mengetahui jenis ini, jenis mudabbaj. Huwa naun muhimun yustafadu minhu. Mudabbaj ini adalah jenis yang penting, yang diambil faidah darinya. Al-aman min dhanni ziyadah fil isnad. Itu dia. Kita aman dari sangkaan bahwasanya adanya tambahan dalam sanad. Kita aman dari sangkaan bahwa adanya tambahan dari sanad, karena kebanyakan yang ketika melacak rawi-rawi dalam sebuah sanad yang didapati adalah yang meriwayatkan itu, ia meriwayatkan dari gurunya, namun ketika dilacak rawi-rawi ternyata ia meriwayatkan dari temannya setobakot. Ketika dilacak rawinya, ia setobakot, setingkatan, seusia, maka akan disangka ini adanya tambahan sanad, padahal tidak. Kalau tidak tahu mudabbaj pasti akan menyangka adanya tambahan dalam sanad, karena ketika rawinya diperiksa, ia seusia, setobakot, masa ia meriwayatkan dari situ, ya kan? Berbeda halnya kalau kalau ia meriwayatkan dari orang yang lebih tua atau gurunya misalkan, maka ini tidak ada sangkaan yang seperti ini. Tapi kalau ada datang riwayat dan ketika rawinya diperiksa tahun lahir dan tahun meninggalnya, hidupnya di mana, itu sama dengan yang ia riwayatkan darinya, maka disangka ada tambahan sanad, padahal tidak. Maka ini salah satu faedah yang paling penting untuk dalam mengetahui al-mudabbaj. Kemudian kata beliau, au ibdal al-waw bi an in kana bil an'ana, atau kita akan aman dari sangkaan adanya adanya perubahan waw dengan an in kana bil an'ana. Jadi contoh, apabila didapati misalkan sebuah
riwayat dari Ibnu Abbas dari Jabir, kemudian dalam riwayat yang lain dari hadis yang lain Jabir dari Ibnu Abbas, ya kan? Kalau tidak ditahu bahwasanya ini adalah mudabbaj saling meriwayatkan, maka akan disangka sanad ini ada perubahan, sanad ini ada tambahan atau terjadi qalb, nanti akan disebutkan terjadi pembalikan atau pemindahan atau adanya kesalahan. Tadi kalau yang disebutkan au ibdalil waw bi an in kana bi an ana. Jadi kalau ada yang meriwayatkan setobakot, seusia, setingkatan, ia meriwayatkan dengan an, maka itu seakan-akan katanya ada sangkaan perubahan. Asalnya adalah waw kemudian diganti dari an. Tapi kalau tahu mudabbaj maka kemungkinan ini akan hilang. Kemungkinan ini akan hilang karena ia tahu bahwa itu yang meriwayatkan memang dari temannya, karena kalau setobakot seakan-akan riwayat dari dua orang. Misalkan seorang rawi meriwayatkan bersama dengan temannya meriwayatkan dari satu syekh, maka perawi yang sebelumnya pasti akan menyebutkan fulan wa fulan an. Tapi kalau riwayat yang datang dari fulan an fulan kemudian dia setobakot, maka ini kemungkinan besarnya akan disangka ada perubahan, harusnya wow katanya. Tapi tidak, itu sudah benar karena kita tahu dari riwayat mudabbaj. Au husul tashif, atau terjadi, kita akan aman dari terjadinya kesalahan au qalbun fis sanad. Kita aman dari sangkaan adanya pembalikan dalam sanad. Di antara hal atau buah dari mengetahui hadis al-mudabbaj. Lanjut. Tawdihu anna al-aqran yaruna an shaykhin wahidin fil ghalibi fa idza jaa as-sanadi yarwihi ahadu sanada. Fa idza jaa Kalau sanada mana fa'il? ahadu. Kalau tidak ada fa'il kelihatan Fa kasih idza jaa as-sanadu yarwihi ahaduhum anil akhar faqad yadunnul bahithu anna hilang mi ada al tak, tidak jadi mi mamnu min as-sarf. Anil akhari faqad yadunnul bahithu anna Sulaiman at-Taimi an Mus'ar mus'ir Anna Sulaiman at-Taimi an Mus'ir. Sawabu Sulaiman at-Taimi wa Mus'ir. Wa ida ata Abdur Razzaq an Ahmad qad yadunnu annahu maqlubun. Sawabuhu Ahmad an Abdur Razzaq wa hakadha Az-Zuhri an Malik. Wa innama huwa min riwayatil akroni. Fa'aqada ulama'ul hadithi hadha naw'a litanbihil muhaddithi anna hadha naw'a qad yaqa'u fala sakatu fihi wala qalabu. Wa kadza yatanabbahu lidzalika man ya'tani bi khidmati kutubis salafil musnadati fala yasubuha ala fahmihi fa yaqa'u fil ghalati wa yastamiru dzalik li'annahu qad ghayyarahu an aslihi. Qala as-Sakhawi min fawaidihi yani al-mudabbaj wal aqran al-hirsu ala idafati syai'i
lirawihi warrohbati fit tawadu'i fil ilmi. Taib. Selanjutnya kata beliau, tawdihuhu, penjelasannya bahwasanya al-aqran yarunan syai'in wahid. Al-aqran, dua orang yang berteman meriwayatkan dari satu guru. Fil ghalib, ini kebanyakannya. Ini pada kebanyakannya. Fa idza jaa as-sanad yarwihi ahadu ma'al akhar, maka apabila datang sebuah sanad, didapati sebuah sanad yang periwayatannya itu seorang dari mereka dengan temannya yang lain. Faqad yadhunnul bahith, maka kadang al-bahith, orang yang meneliti hadis, anna, ini contoh, anna Sulaiman at-Taimi an Mus'ir, bahwasanya yang Sulaiman, riwayat yang datang itu yang menyebutkan Sulaiman at-Taimi an Mus'ir, yang benarnya adalah Sulaiman at-Taimi wa Mus'ir. Ini tadi yang saya jelaskan. Yang mereka menyangka yang benarnya adalah Sulaiman at-Taimi wa Mus'ir, padahal sudah benar asalnya adalah Sulaiman at-Taimi an Mus'ir, karena ia setobakot, Ini yang dicontohkan oleh Syekh au ibdal waw bi an in kana bil an ana. Selanjutnya, wa idza ata Abdul Razzaq an Ahmad qad yadhunnu annahu maqlub sawabuhu Ahmad an Abdul Razzaq. Dan apabila datang sebuah atau didapati sebuah sanad Abdul Razzaq dari Ahmad, maka kadang disangka bahwasanya itu ada pembalikan, terbalik sanadnya, yang benarnya adalah Ahmad dari Abdul Razzaq, padahal ini sudah benar. Kadang Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ahmad, dan kadang Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdul Razzaq, karena Imam Ahmad memang melakukan perjalanan ke Yaman untuk bertemu dengan Abdul Razzaq untuk meriwayatkan sebuah hadis, dan bukan berarti Imam Ahmad tidak membawa riwayat ke sana, yang kemudian riwayat tersebut diriwayatkan lagi dari Abdul Razzaq, maka saling meriwayatkan. Demikian pula Zuhri dari Malik. Wa innama huwa min riwayatil aqran, dan tiada lain itu adalah riwayat dari al-aqran, dua orang teman. Fa aqdal ulama, maka ulama al-hadis membuat jenis ini ditambihi untuk sebagai peringatan bagi al-muhaddits, bahwasanya jenis ini al-mudabbaj ini, riwayat teman dari temannya itu kadang terjadi. Fala saqat, maka tidak ada kesalahan padanya. Wala qalb, dan juga tidak ada pembalikan sanad. Wa hakada yatanabbahu lidalik man ya'tani bi khidmati kutubis salafil musnadah. Dan demikian juga hal itu menjadi pengingat bagi orang yang memiliki perhatian terhadap buku-buku as-salaf al-musnadah, buku-buku salaf yang bersanad. Karena di sana ada buku, ketika kita buka itu menyebutkan sanad, kemudian menyebutkan ucapan, sanad kemudian ucapan, maka fala yasubuha ala fahmihi fayaqau fil ghalad, maka ia tidak benar dalam pemahamannya, maka jatuhlah ia dalam kesalahan jika ia tidak mengetahui tentang adanya al-mudabbaj ini, tentang hakikat al-mudabbaj. Wa yastamiru dzalik, dan hal itu terus menerus terjadi, li'annahu qad ghayyarahu an aslihi, maka kadang ghayyarahu, kadang diganti dari aslinya, yaitu mengganti sanadnya. Jadi ketika ada orang-orang yang mulai misalkan mendapatkan buku salaf, kemudian dia mau memperbaikinya atau menjelaskan lebih detail, ketika ia memperhatikan sanad-sanadnya, didapati riwayat al-aqran ini kadang ia sangka salah, maka ia dihapus atau dia ganti kembali, padahal itu sudah benar. Maka yastamiru dzalik li'annahu qad ghayyara an-aslihi, maka kadang ia mengganti dari asalnya. As-Sakhawi berkata, di antara fawaid atau faidah dalam mengetahui al-mudabbaj wal-aqran, yaitu kita bersemangat dalam menyandarkan sesuatu, idafatu syai' li rawihi, menyandarkan sebuah hadis atau matan kepada rawinya. Wa ar-raghbah fit tawadu fil ilmi, dan juga kita
semangat untuk cinta, senang, suka pada tawadu fil ilmi, merendah diri dalam ilmu. Jadi tidak ada salahnya meriwayatkan dari teman, tidak ada salahnya meriwayatkan dari teman, dan itu juga bukan aib dan bukan cacat. Jika memang ia mumpuni dalam hal itu, jika memang ia memiliki ilmu dalam hal itu, maka kita riwayatkan darinya. Yang diinginkan adalah bukan pandangan manusia, yang diinginkan adalah ilmu. Yang diinginkan adalah ilmu dan pemuliaan serta peninggian agama Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Al-musannafatu fi hadhihi an-naw'i al-mudabbajul Imam Daruqutni wasafahu al-Iraqi bi annahu kitabu hafili fi mujallad dzikrul aqran wa riwayatihim an ba'dihim ba'da lil Imam Abi Syekh Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Hayyan. Terakhir kata beliau, al-musannafatu fi hadan naw, buku-buku yang ditulis dikarang dari dalam jenis ini, al-mudabbaj. Yang pertama adalah al-mudabbaj lil Imam Ad-Darqutni wasafahu al-Iraqi bi annahu kitabun hafil fil mujallad. Beliau lah yang pertama kali memberi nama al-mudabbaj. Beliau juga menulis sebuah buku yang judulnya al-mudabbaj, dan al-Imam al-Iraqi menyifati buku ini dengan hafil fil mujallad, kitab yang penuh faidah dalam jilid-jilid. Yang kedua adalah buku Dzikrul Aqrani wa riwayatuhum an ba'dihim ba'da lil Imam Abi Syekh Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Hayyan. Itu dua buku yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Taala taala. Demikian kita selesai dari hadis al-mudabbaj. Selanjutnya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, hadis al-muttafiq wal muftariq. Mudah ini, sudah tidak ada yang sulit-sulit, hanya ingin menjelaskan beberapa istilah. Maksudnya kalau ada intinya seperti yang tadi, ada apa namanya, al-mudabbaj, riwayat teman dari teman disebut mudabbaj. Kemudian faedah-faedahnya dan penjelasan sedikit, tidak butuh banyak penjelasan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.